Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Damayanti. Saya adalah salah satu dosen di jurusan manajemen. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai basic concept of strategic management. Sebelumnya, teman-teman harus tahu dulu apa itu strategic management. Nah, strategic management adalah seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Strategic management ini meliputi pemindaian lingkungan, internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, lalu evaluasi dan kontrol. Strategic management ada 4 fase. Nah, ketika para manajer berusaha untuk menghadapi pasar yang terus berubah, biasanya sebuah perusahaan umumnya berkembang melalui 4 fase manajemen strategis sebagai berikut. Fase yang pertama adalah perencanaan keuangan dasar. Fase yang kedua, perencanaan berbasis prakiraan. Fase yang ketiga, perencanaan strategis berorientasi eksternal. Lalu fase yang keempat, manajemen strategis. Manajemen strategis memiliki beberapa benefit atau keuntungan. Ketika pencapaian kecocokan yang sesuai atau kesesuaian antara lingkungan organisasi dan strategi, struktur, dan prosesnya memiliki efek positif pada kinerja perusahaan. Perencanaan strategis menjadi semakin penting ketika lingkungan menjadi tidak stabil. Kemudian, visi strategis yang lebih jelas untuk perusahaan. Lalu, fokus yang lebih tajam pada apa yang penting secara strategis. Peningkatan pemahaman tentang lingkungan yang berubah dengan cepat. Manajemen strategis memiliki dampak terhadap globalisasi, yaitu internationalization pasar dan perusahaan yang terintegrasi. Ini telah mengubah cara perusahaan modern melakukan bisnis. Kemudian juga memiliki dampak terhadap inovasi dalam menjelaskan produk, layanan, metode, dan pendekatan organisasi baru yang memungkinkan bisnis mencapai hasil yang luar biasa. Ini adalah penerapan inovasi potensial yang benar-benar mendorong bisnis menjadi luar biasa. Kemudian, manajemen strategis juga memiliki dampak terhadap sustainability atau keberlangsungan. Mengacu pada penggunaan praktis bisnis untuk mengelola three bottom line. Three bottom line ini adalah aspek ekonomi, sosial, dengan lingkungan. Biasanya, three bottom line ini melibatkan manajemen keuntungan atau kerugian secara tradisional, kemudian pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pengelolaan tanggung jawab lingkungannya. Ada beberapa teori adaptation, perspektif pilihan strategis. Organisasi tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, tetapi juga memiliki kesempatan dan kekuatan untuk membentuk lingkungan mereka. Teori pembelajaran organisasi yaitu sebuah organisasi yang menyesuaikan secara defensif terhadap perubahan lingkungan dan menggunakan pengetahuan secara ofensif untuk meningkatkan kesesuaian antara dirinya dan lingkungan. Demikian video sesi 1 pada kali ini. Sampai jumpa ke sesi selanjutnya.